Jadi waktu itu kita beroperasi di Aceh. Oh, Aceh. Tim-tim kita 3 kali, tapi menurut saya yang paling memorable ya ini yang di Aceh ini. Saya juga 1 tahun 3 bulan di situ. Jadi waktu itu daerah operasi yang dinyatakan sebagai daerah operasi kan hanya Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh PD. Jadi Aceh besar saja enggak. Banda Aceh itu enggak. Apalagi Aceh Barat, Aceh Tengah itu enggak, Mas. Nah, tapi intelijen, karena kita beroperasinya seperti intelijen, Mas, waktu itu. Intelijen saya mengatakan kok mereka ada di luar daerah operasi. Jadi kalau Sumatera bagian utara itu Aceh itu, Mas. Ya, paling utara ya. Itu jadi cuma 3 yang di atas. Lainnya tuh bukan daerah operasi. Jadi kita tuh hanya beroperasi di 3 kabupaten itu. Tapi intelijen, informasi yang saya dapat kok menunjukkan atau mengantar saya ke daerah kabupaten yang bukan daerah operasi. Itu yang pertama saya, iya, masa di sana? Karena kan kita masih junior, Mas. Ternyata memang benar. Jadi keluar daerah operasi. Akhirnya saya ke sana, cuma 1 tim aja, kita cuma 9 orang kalau nggak salah. Aceh Barat waktu itu, Mas, bukan daerah operasi. Nah, kita berjalan ke arah ya ke gunung segala macam, jalan setapak, 2 hari baru sampai. Baru sampai di jadi kayak ada kampung di tengah hutan lah, tapi dekat sungai. Nah, informasi saya itu mengatakan bahwa orang itu ada Tengku Batakiah namanya. Rupanya orang ini orang difabel, terlahir dengan kondisi fisik yang tidak sempurna. Tapi dia sebagai tokoh, salah satu tokoh ini berdasarkan informasi. Begitu saya ketemu, saya jadi apa ya? Jadi ragu. Iya, karena tidak seperti yang saya dengar. Tidak seperti informasi yang saya dengar. Orang ini begitu lemah, sudah berusia dan difabel, mungkin. Akhirnya saya berusaha untuk meluluhkan aja hati, karena dia keterbuka kan, karena dia dianggap melindungi, memberikan tempat bersembunyi ke kelompok yang bersenjata. Saya dekati segala macam, jadi sama sekali tidak saya perlakukan seperti yang di briefingkan di awal. Iya. Jadi saya ada di situ, ada sekitar 4 minggu, Mas, sebulan di situ. Jadi hubungan kita sudah semakin baik, dan akhirnya malah terbuka, memberikan informasi-informasi. Tapi saya lebih percaya kepada hati kecil saya. Orang ini nggak mungkin berbeda dengan informasi yang saya terima. Ya dia lebih seperti orang yang terpaksa lah. Ya udah, akhirnya malah saya terbantu. Nah, sehingga hubungan baik yang sudah bagus itu kita bisa nemukan ladang ganja yang nggak ada orang tahu, tempat persembunyian kelompok bersenjata dan seterusnya. Yang kemudian berapa tahun kemudian saya dengar yang bersangkutan ini justru dihabisin. Itulah. Karena dianggap ini kali, Pak. Nah, itu tadi. Iya. Jadi saya begitu mendengar berapa tahun kemudian rasanya sedih saya. Benar-benar sedih. Saya sampai masih ingat ya. Karena waduh, difabel seperti itu apa iya sih? Kan saya sendiri membuktikan saya tinggal di situ. Sak kampung saya hanya 10 orang. Bisa, dan dia justru membantu. Apa perlu sih kita harus habisi gitu loh. Itu yang terjadi, yang paling memorable. Jadi waktu itu kita beroperasi di Aceh. Oh, Aceh. Tim-tim kita 3 kali, tapi menurut saya yang paling memorable ya ini yang di Aceh ini. Saya juga 1 tahun 3 bulan di situ. Jadi waktu itu daerah operasi yang dinyatakan sebagai daerah operasi kan hanya Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh PD. Jadi Aceh besar saja enggak. Banda Aceh itu enggak. Apalagi Aceh Barat, Aceh Tengah itu enggak, Mas. Nah, tapi intelijen, karena kita beroperasinya seperti intelijen, Mas, waktu itu. Intelijen saya mengatakan
kok mereka ada di luar daerah operasi. Jadi kalau Sumatera bagian utara tuh Aceh itu Mas, ya, kalau paling lihat. utara ya. Itu jadi cuma 3 yang di atas. Lainnya tuh bukan daerah operasi. Jadi kita tuh hanya beroperasi di 3 kabupaten itu. Tapi intelijen, informasi yang saya dapat kok menunjukkan atau mengantar saya ke daerah kabupaten yang bukan daerah operasi. Itu yang pertama saya, iya, masa di sana? Karena kan kita masih junior Mas. Ternyata memang benar. Jadi keluar daerah operasi. Akhirnya saya ke sana, cuma 1 tim aja, kita cuma 9 orang kalau nggak salah. Aceh Barat waktu itu Mas, bukan daerah operasi. Nah kita berjalan ke arah ya ke gunung segala macam, jalan setapak, 2 hari baru sampai. Baru sampai di jadi kayak ada kampung di tengah hutan lah, tapi dekat sungai. Nah, informasi saya itu mengatakan bahwa orang itu ada Tengku Batakiah namanya. Rupanya orang ini orang difabel, terlahir dengan kondisi fisik yang tidak sempurna. Tapi dia sebagai tokoh, salah satu tokoh ini berdasarkan informasi. Begitu saya ketemu, saya jadi apa ya? Jadi ragu. Iya, karena tidak seperti yang saya dengar. Tidak seperti informasi yang saya dengar. Orang ini begitu lemah, sudah berusia dan difabel, mungkin. Akhirnya saya berusaha untuk meluluhkan aja hati, karena dia keterbuka kan, karena dia dianggap melindungi, memberikan tempat bersembunyi ke kelompok yang bersenjata. Saya dekati segala macam, jadi sama sekali tidak saya perlakukan seperti yang di briefingkan di awal. Iya. Jadi saya ada di situ, ada sekitar 4 minggu Mas, sebulan di situ. Jadi hubungan kita sudah semakin baik. Dan akhirnya malah terbuka, memberikan informasi-informasi. Tapi saya lebih percaya kepada hati kecil saya. Orang ini nggak mungkin berbeda dengan informasi yang saya terima. Ya dia lebih seperti orang yang terpaksa lah. Ya udah, akhirnya malah saya terbantu. Nah sehingga hubungan baik yang sudah bagus itu, kita bisa nemukan ladang ganja yang nggak ada orang tahu, tempat persembunyian kelompok bersenjata dan seterusnya. Yang kemudian berapa tahun kemudian saya dengar yang bersangkutan ini justru dihabisin. Itulah. Karena dianggap ini kali Pak. Nah itu tadi. Iya. Jadi saya begitu mendengar berapa tahun kemudian rasanya sedih saya. Benar-benar sedih. Saya sampai masih ingat ya. Karena waduh, difabel seperti itu apa iya sih? Kan saya sendiri membuktikan, saya tinggal di situ. Sak kampung saya hanya 10 orang. Bisa, dan dia justru membantu. Apa perlu sih kita harus habisi gitu loh. Itu yang terjadi, yang paling memorable.